Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azani wa azakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Rabu untuk mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan babul ihya wal iqta', bab tentang menghidupkan lahan mati dan menentukan bagian tanah tertentu untuk orang tertentu. Ihya, menghidupkan lahan mati, dihidupkan, ditanami sehingga produktif. Dan iqta' artinya imam, penguasa, menentukan tanah tertentu untuk orang tertentu yang dipandang ada maslahatnya. Nah, itu pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk saja kitab baru. Kalau sebelumnya kan masih kitabul ijarah, kitab tentang sewa menyewa. Nah, sekarang kita masuk kitab baru, kitabul syarikah, kitab tentang syarikat. Jadi bahasa Indonesia syarikat, serikat, nah gitu ya, serikat. Apa serikat artinya? Persekutuan ya, persekutuan, serikat. Jadi bahasa Indonesia serikat, persekutuan. Jadi Bapak, persekutuan di sini artinya antara manusia dengan manusia lainnya. Kita boleh melakukan persekutuan atau menyekutukan orang dengan orang. Adapun menyekutukan Allah dengan orang, ini tidak boleh ya. Sekutu. Ya kongsi. Ya kan sekutu berarti kan? Iya. Kita nyari sekutu, nyari kongsi gitu lah. Dan untuk manusia apa-apa. Ini carikan kongsi, carikan sekutu nggak masalah. Tapi kalau Allah tidak boleh ya, carikan sekutu untuk Allah. Boleh ya, haram, dosa. Nah ini kitab syarikah, kitab tentang serikat atau kongsi ya, kerjasama mungkin ya. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, an-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wal kala. Orang-orang berserikat dalam hal air, api dan rumput. Wa idza tasyajarul mustahiquna lil ma' kana al-ahaqqu bil a'la fal a'la yumsiku ila al-ka'bayn thumma yursilu ma ila man tahta. Jika orang-orang yang berhak mendapatkan air berselisih, maka yang paling pantas adalah yang bagian atas lalu di bawahnya. Dia menahannya sampai mata kaki lalu dikirimkan kepada yang di bawahnya. Ini soal akan kita bahas nanti ya. Penting saya baca matan dulu. Wala yajuzu man'u fadli al-ma'i liyumna'a bihil kala. Dan tidak boleh menahan kelebihan air, tidak boleh menahan kelebihan air untuk menghalangi rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan. Walil imami an yahmiya ba'dal mawadhi' li ra'yi dawabil muslimin fi waqtil hajah. Dan seorang imam, penguasa, diperbolehkan mengkhususkan tempat tertentu untuk menggembalakan hewan-hewan kaum muslimin di waktu yang dibutuhkan. Wa yajuzul ishtirak fi an-nuqud wa tijarat wa yuqsamu ribhu ala ma taradaya alaih. Dan boleh bersekutu, bekerja sama atau tadi perkongsian dalam hal uang dan perdagangan. Boleh bersekutu dalam hal uang dan perdagangan, dan untungnya dibagi antara kedua pihak, ridho sama ridho. Boleh berserikat dalam masalah uang dan perdagangan, lalu untungnya dibagi untuk kepada dua pihak sesuai dengan keridhaan mereka.
Wa tajuzul mudharabatu bihi ma lam tashtamil ala ma la yahil. Dan boleh mudharabah, nanti akan kita bahas mudharabah, selama tidak mengandung perkara yang tidak dihalalkan. Boleh mudharabah itu sistem bagi hasil, selama mudharabah tersebut, sistem bagi hasil tersebut tidak mengandung perkara yang tidak dihalalkan. Maksudnya tidak mengandung perkara yang haram. Wa idza tashajara syuraka'u fi 'ardit thariq kana sab'atu adru'. Jika dua orang yang bersekutu berselisih dalam masalah jalan, dua orang misalnya bertetangga, ada jalan di tengahnya, mereka berselisih, ini jalannya, ini yang bagian saya sini, maka kata Nabi, kan nanti ada hadisnya, kalau memang dua orang yang bersekutu ini berselisih dalam masalah jalan di antara keduanya, maka diberikan jalan seukuran 7 jengkal. Nah, jadi jengkal. Gini hitung aja, jengkal ya. Lalu wala yamna'u jarun jarahu an yagriza khashabatan fi jidari. Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya untuk menancapkan kayunya di temboknya. Seorang tetangga jangan menghalangi tetangganya untuk menancapkan kayu di temboknya. Wala dharara wala dirar baina syuraka, dan tidak boleh melakukan perbuatan yang berbahaya dan membahayakan antara orang-orang yang bersekutu, yang melakukan perkongsian. Tidak boleh ada perbuatan bahaya dan membahayakan antara orang-orang yang bersekutu. Wa man dhara syarikahu jaza lil imam 'uqubatuhu biqal'i syajarihi aw bai'i dari. Siapa yang membahayakan sekutunya, maka boleh bagi imam, bagi penguasa untuk mencabut pohonnya atau menjual rumahnya. Nanti akan kita bahas maksudnya apa ya. Siapa yang membahayakan sekutunya, maka boleh bagi penguasa dan imam untuk mencabut pohonnya atau menjual rumahnya. Nah itu Bapak ya, itu ada beberapa permasalahan yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Syarikah, kitab serikat, kitab persekutuan. Nah kita bahas yang poin pertama. Kata Imam Asy-Syaukani, an-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wal kala. Orang-orang bersekutu dalam hal air, api dan rumput. Orang-orang bersekutu dalam hal air, api dan rumput. Jadi ada 3 perkara yang mana orang-orang bersekutu dalam hal ini. Pertama air, kedua api, ketiga apa? Rumput. Maksudnya apa? 3 benda ini, 3 materi ini tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. 3 materi ini, 3 benda ini tidak boleh dimonopoli oleh siapapun. Karena ini milik bersama, ini milik bersama. Jadi orang-orang bersekutu dalam hal air, api dan rumput. Ya. 3 benda ini milik bersama dan tidak boleh dimonopoli oleh seorang pun. Apa dalilnya? Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya di sini. Kata Imam Asy-Syaukani, ammal ishtiraku fil ma'i wan nari wal kala fali hadithi Abi Hirash an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna syuraka'u fi thalath fil ma'i wan nari wal kala. Nah ini. Adapun masalah bersekutu dalam hal air, api dan rumput itu berdasarkan hadis Abu Hirash dari sebagian sahabat Nabi. Sebagian sahabat Nabi ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini disebutkan tidak nama sahabatnya. Tidak kan? Bisa diterima riwayatnya? Bisa. Karena apa? Sahabat Nabi itu adil. Artinya tidak perlu kita cek keadaannya. Beda kalau orang setelah sahabat Nabi.
tabi'in, apalagi tabi'in. Kalau ada orang misalkan, apalagi zaman sekarang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda demikian, apa kita terima mentah-mentah? Atau kita teliti dulu, coba sanadnya apa, hadisnya apa? Kalau dia sebutkan sanadnya bersama sampai Rasulullah, lalu saya terima. Tapi kalau nggak ada sanadnya, atau yang meriwayatkan nggak jelas, ini tolak Bapak ya. Oh, jadi gitu Bapak. Jadi kalau para sahabat Nabi, misalkan ada sahabat Nabi yang tidak disebutkan namanya tidak disebutkan. Misalkan dari seorang ulama tabi'in, misalkan dari seorang ulama tabi'in menyatakan, Hasan Al-Basri misalkan, ada seorang sahabat Nabi mengabarkan kepadaku bahwasanya Rasulullah bersabda begini-begini. Disebutkan sahabat Nabi, tapi tidak disebutkan namanya. Bisa kita terima riwayatnya? Bisa ya. Karena kata Imam An-Nawawi, wala yadurru syak fi aini sahabah. Tidak diketahui jati diri sahabat, ini tidak akan membahayakan riwayat hadis. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul. Karena para sahabat semuanya adil. Riwayat mereka bisa dipercaya, bisa diterima. Di sini sebutkan dari sebagian sahabat Nabi berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna syuraka'u fi thalath, fil ma'i wan nari wal kala. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara. Kaum muslimin berserikat dalam 3 perkara. Dalam hal air, api, dan rumput. Dalam hal air, api, dan rumput. Artinya apa? Artinya sudah kita sebutkan tadi. Artinya 3 benda ini tidak boleh dimonopoli oleh seorang. Itu milik bersama kaum muslimin. Yang pertama di sini disebutkan oleh Nabi, air. Maksudnya bagaimana air? Karena disebutkan dalam hadis lain, Bapak ya. Di sini disebutkan dalam hadis lain. Oh, hadis ini pernah kita singgung ya, nanti di bawahnya nih. Jadi yang penting gitu ya. Jadi ada 3 perkara yang tidak boleh dimonopoli, air, api, dan rumput. Maksud air di sini apa? Hah? Misalkan ini apa, sumur nih. Kalau misalkan ada orang ngambil air, bisa dilarang atau harus dikasih? Bukan kebutuhan mendesak, kan masih ada air. Oh gitu. Jadi suatu tempat itu hanya untuk itu saja yang ada. Oh, kalau misalkan saya punya apa? Misalkan saya punya sumur nih. Tidak ada sumber yang lain. Ada sumur yang lain, tapi airnya kurang bagus. Gimana? Ya, jadi Bapak, maksud air di sini kata para ulama, maksudnya air di tempat yang terbuka. Tempat terbuka misalkan di ladang-ladang, kan ada sebagian daerah mana mungkin pedalaman itu kan. Tanah ini misalkan air ini berada di tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, kalau misalkan ada orang nih menggali sumur di tanah seperti itu, lalu muncul airnya, maka jangan orang ini menghalangi orang lain untuk minum. Jangan, ini air yang minum, nggak bisa. Karena itu bukan tanah dia kan, tanah umum Bapak. Jelas ya? Kalau tanah umum, ya ini apa, milik umum ya. Jangan dimonopoli. Kecuali kalau kasusnya sudah kita bahas, misalkan tanah ini tanah yang tidak ada penghuninya, lalu digarap, lalu digali sumur. Setelah itu dikasih tembok atau pagar. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka pemilik lahan tersebut boleh menghalangi orang lain untuk ngambil air kalau memang mereka tidak membutuhkan. Artinya kebutuhan tidak mendesak, Bapak. Kasusnya gini. Misalkan kalau ada kasusnya orang ini misalkan dia menemukan menggarap tanah yang lahan mati itu. Dia garap, lalu dia gali sumur, muncul air. Setelah itu dia kelola tanahnya, dia tanami tanaman yang produktif. Setelah itu dia pagar. Maka dia punya hak untuk apa?
apa istilahnya, mengkhususkan air itu untuk dia aja. Nanti kalau misalkan ada orang yang butuh dan kebutuhannya benar-benar mendesak, artinya orang ini kehausan, nggak ada lagi air kecuali di situ, boleh tidak dihalangi? Nggak boleh, ya harus kasih. Termasuk juga bukan cuma buat minum, termasuk untuk hewan. Kalau misalkan hewan nih di sekeliling sekeliling tempat tersebut nggak ada air kecuali di situ, maka si pemilik ini harus memberikan airnya untuk hewan, untuk minum hewan. Sekedar itu saja. Adapun minta orang datang ke situ minta air untuk dialirkan ke sawah, ke ladang, boleh. Ya, kalau pemiliknya mempersilahkan nggak apa-apa. Tapi kalaupun menghalangi nggak apa-apa, boleh juga. Jelas apa ya? Jadi yang diizinkan itu yang artinya yang apa? Yang harus diberikan itu kalau untuk kebutuhan yang mendesak seperti minum atau untuk hewan supaya tidak mati. Adapun untuk mengairi ladang, mengairi sawah, ini bukan kebutuhan yang mendesak. Jadi kalaupun si pemilik sumur tadi menghalangi, tidak memberikan, itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Itu tentang air. Jadi artinya air di sini bukan air di lingkungan rumah, tapi air yang ada di tanah-tanah kosong yang tidak berpenghuni. Kan ada kayak gitu biasanya kan? Hah? Iya, itu kan ada minum kan mengalir air kan bisa. Pakai selang. Itu orang datang lagi ke selang, orang bisa. Saya selang sendiri. Kan boleh. Iya. Kan itu di dalam itu kan boleh. Kan airnya dari dulu. Oh iya, iya. Iya, berserikat dalam masalah air. Tapi nanti ada perinciannya Bapak ya. Kalau misalkan air, misalkan ada sumber air nih, tapi terbatas, maka nanti yang didahulukan yang bagian atas. Lalu bawahnya. Nanti akan kita bahas, tadi udah kita baca matanya. Yang atas dia berhak, lalu di bawahnya, dan yang di atas hanya boleh membendung air sampai mata kaki. Selebihnya harus dialirkan ke bawahnya. Jadi tidak boleh dibendung untuk dia saja. Jadi dimonopoli nggak boleh, ya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi ini termasuk perkara yang tidak boleh dimonopoli itu air, ya. Sekali lagi air di sini maksudnya air yang berada di lokasi yang tidak berpenghuni, ya. Adapun air yang ada di rumah, ya nggak masalah. Seorang tidak memberikan itu. Lalu berikutnya api. Maksudnya bagaimana api di sini? Ya api, Bapak. Misalkan ini juga sama kata para ulama, kalau kasusnya berada di tanah yang tidak dikhususkan. Maksudnya bukan milik kita, maksudnya bukan tanah yang ada pagar, tanah terbuka. Misalkan seorang menyalakan api unggun, kemah misalkan. Ini kan orang anak-anak pramuka kan kemah di suatu daerah, nyalakan api unggun. Lalu lewatlah musafir, dia ingin memasak, dia butuh api juga. Lalu dia minta, saya bisa tidak minta api untuk masak di sana, misalkan. Dia bawa kayu nih, itu kayu bakar untuk masak. Maka tidak boleh kita bilang, ini api saya. Nggak boleh kayak gitu. Karena manusia bersekutu dalam hal air dan api. Jelas apa ya? Kecuali kalau apinya ya kita seperti ini. Ini rumah saya, ini ada pagar, saya bikin api. Lalu ada orang yang butuh api, maka nggak apa-apa saya tolak. Selama orang itu tidak terlalu membutuhkan. Jelas apa ya? Kalau tidak terlalu membutuhkan hanya sekedar untuk apa-apa tolak. Tapi lebih baiknya apa? Kasih, karena api apa susahnya ngasih api? Kan nggak banyak energi kan? Ya kan? Cuman api aja masa pelitnya luar biasa orang ngasih api. Kan mudah itu. Nah itu tentang api. Lalu berikutnya rumput. Sama ini juga kasusnya Bapak-Bapak. Kalau misalkan di sebuah tempat yang tidak berpenghuni, tanah-tanah kosong, di situ ada rumput, maka siapapun boleh ngambil rumput di situ, terutama untuk apa? Hewan. Ya nggak bisa seorang menghalangi, kecuali kalau itu sudah dipagari, udah jadi milik orang, memang istilahnya tanah orang, bukan tanah kosong. Kalau tanah orang cuma dikasih fondasi mana? Fondasi ya sama aja. Artinya itu udah milik orang. Jadi kalau kayak gitu harus izin sama pemiliknya. Iya, ada izin. Kalau memang sudah jelas itu tanah orang, bukan tanah kosong, Bapak, bukan tanah yang tanpa penghuni ya. Memang itu tanah orang, cuman orang yang mungkin tinggalnya tidak di situ.
maka izin. Tapi saya yakin orang nggak pelit dalam masalah itu, ya kan? Biasanya orang udah maklum, ya udah nggak apa-apalah, ya kan? Iya, bahkan dapat untung kan pemiliknya, wow tanah saya bersih nih, dipotong rumput. Insya Allah itu nggak mengurangi apa tanah kita dan nggak mengurangi duit kita, bahkan dapat pahala Bapak ya. Gitu. Iya, makanya adabnya, etikanya Bapak tetap minta izin. Ya dalam hal ini minta izin, tidak asal langsung begitu aja. Ya nanti ya, nanti akan kita bahas. Kalau dia membutuhkan juga, ada orang yang di sana. Ada orang di sana. Jadi aja gitu. Ya berarti tanya setuju kan? Iya, setuju kan? Setuju, insya Allah nggak masalah. Soalnya kan seperti itu. Ada berikutnya. Iya, iya. Ya pokoknya kembali kalau misalkan gini, diamnya seseorang itu tandanya setuju atau tidak. Kita lihat aja kebiasaan. Kalau misalkan di suatu masyarakat diamnya seorang tandanya setuju, berarti nggak masalah kita tanpa izin langsung masuk. Kadang disuruh ke sana. Iya. Tapi ada orang diam tandanya marah. Masuk aja nggak izin, dia diam aja. Nah, maka kita lihat kembali kepada kebiasaan. Karena antara satu masyarakat dengan masyarakat ini beda kebiasaannya Bapak. Berarti diamnya tandanya apa? Marah. Kalau dia setuju, Oh setuju, ya nggak masalah. Nah itu bagus. Kalau diamnya tanda setuju, berarti nggak masalah Bapak. Tapi kalau diamnya tanda marah, jangan. Jadi Bapak, jangan kita menyamaratakan satu kebiasaan di suatu daerah dengan kebiasaan di daerah lain. Beda Bapak. Jadi jangan samakan. Bisa jadi suatu daerah, misalkan orang masuk ke rumah, diam penghuni rumahnya, mungkin dianggap setuju. Tapi daerah lain, oh ini dia nggak sopan, masuk begitu aja. Maka harus kembalikan ke ini Bapak ya, ke kebiasaan. Lihat dari korinah, dari orangnya. Kenapa orang ini kira-kira setuju, ridho atau tidak, Bapak ya. Jadi jangan kita asal gitu aja. Termasuk ini Bapak, termasuk faidah juga. Ketika seseorang, misalkan begini, kita kalau mau masuk rumah orang, kan harus apa? Nah, izin dan salam kan? Assalamualaikum, adkhul. Assalamualaikum, apakah saya boleh masuk? Ini wajib Bapak, ini bukan cuma sunnah, ini wajib ya. Harus salam, jangan asal masuk begitu aja. Walaupun itu kerabat kita. Jadi mentang-mentang itu misalkan paman saya, masuk ke rumah paman saya begitu aja. Enggak, tetap assalamualaikum. Nah, kalau ternyata penghuni rumah menjawab salam, Waalaikumsalam, silakan masuk. Maka kita boleh masuk ya. Nah, tapi kalau ternyata penghuni rumah, Waalaikumsalam, pulang, saya lagi ada kerjaan. Bagaimana sikap kita? Pulang, jangan ngotot, saya mau masuk. Nah ini. Yang pertanyaan berikutnya, kalau misalkan kita salam, lalu penghuni rumah diam, mengucapkan salam 3 kali, nggak dijawab. Kita tunggu berjam-jam di depan rumah, depan pintu rumah. Pulang kalau udah 3 kali. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan sudah salam 3 kali, tidak dijawab, tidak terdengar jawaban dari dalam rumah, tapi kita dengar penghuni rumah sedang ngobrol, bahkan tertawa, dan kita yakin ucapan kita terdengar sampai dalam. Assalamualaikum, orangnya ngobrol. Mana nih? Apa kita terus berdiri depan pintu, gedor-gedor, pulang Bapak ya? Kenapa? Ketika dia diam, itu tandanya dia tidak mengizinkan. Nah ini, diamnya dia tandanya tidak mengizinkan. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau misalkan ada kita berkunjung ke rumah orang nih, Assalamualaikum, kebetulan orangnya penghuni rumah lagi depan. Assalamualaikum, salam. Kita mau masuk pekarangan rumahnya, kita mau bertamu ke rumah dia, istilahnya. Tapi, ketika kita, oh gimana, saya bisa masuk? Si penghuni rumahnya, iya silakan. Tapi raut mukanya kayaknya berat. Nah, apa sikap kita? Kan dia udah mengizinkan, silakan. Tapi dari raut mukanya kelihatannya berat dia. Silakan, tapi gimana gitu? Nah, bagaimana sikap kita? Gimana? Jangan masuk, kata para ulama. Haram kita masuk. Artinya kita nggak bisa patokannya dengan perkataan saja, bisa dari gerak-gerik, raut muka. Kalau raut muka menyatakan keberatan, Bapak, tandanya kita tidak diizinkan masuk. Iya, tidak ikhlas, maka nggak boleh, Bapak ya. Jadi di sini sekali lagi kita harus jeli menangkap ini
apa ya, sinyal dari penghuni rumah. Penghuni rumah ini mengizinkan nggak? Karena Bapak, bisa jadi orang itu dia punya kesibukan yang tidak mau diganggu oleh orang. Dia punya apa kan? Ini hak tuan rumah. Jangan kita ngapung sombong sekali. Saya mau berkunjung, masa dia kayaknya nggak mau. Itu pakai perasaan, oh ya. Itu hak tuan rumah. Tuan rumah berhak mau nerima atau tidak, urusan dia. Dan kita jangan marahkan, ini hukum Allah. Wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembalilah kalian. Penghuni rumah nyuruh kembali, maka kembalilah kata Allah. Itu lebih suci bagi kalian. Ini hukum Allah. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah orang, lalu penghuni rumahnya terang-terang menyatakan kembali, kita kembali. Jangan sombong sekali. Ini saya kan teman, kamu kan teman saya, kok nggak mau nerima? Itu pakai perasaan apa ya? Padahal itu hak tuan rumah dan itu sudah diizinkan oleh Allah. Ya, jangan kita ke perasaan. Nah, artinya gini, tadi kan kita kembali lagi. Kalau misalkan kita kan bisa melihat kan orang ini mau siap menerima tamu atau tidak kan bisa lihat. Walaupun misalnya iya silakan, tapi kenapa kalau berat atau tidak kan nampak kan? Maka kalau dia menampakkan keberatan dari mukanya, jangan kita masuk. Tapi kalau dia memang menampakkan seperti gembira, senang, maka nggak masalah kita masuk. Nah, maka sekali lagi harus dilihat ya, kadang dan kembali juga kepada uruf kebiasaan. Jadi kadang kebiasaan suatu daerah ketika diam tandanya setuju, tapi daerah lain diam tandanya tidak setuju. Maka kita harus bisa lihat lebih jeli nilai ya. Kira-kira orang ini diam tandanya setuju atau tidak. Kalau ini diam tandanya setuju atau tidak. Kita apa ya? Nah, tadi itu kan menjawab pertanyaan tadi. Kalau misalkan ada orang masuk, misalkan kita mau ngambil rumput di tanah orang, lalu pemiliknya ada di situ dan dia diam, maka kembali kepada apa? Kebiasaan. Kalau memang si pemilik tanah itu biasanya diam tuh tandanya setuju, berarti kita boleh masuk dan ngambil rumput itu. Tapi kalau diam tandanya marah, maka kita jangan. Jelas apa ya? Minta izin. Itu bagusnya kayak gitu. Bagaimanapun ketika kita minta izin kan ada pemilik itu akan merasa dihargai kan. Karena bagaimanapun masuk itu aja walaupun tanahnya luas misalnya. Asal masuk aja perasaannya gimana gitu loh. Lalu kan saya kan diam dia. Iya. Betul. Kan mudah juga, Pak. Saya izin ngambil ini rumput kan mudah kan? Gak sulit kan? Iya, dengan itu kan membuat dia merasa dihargai. Nah, itu apa ya? Jadi itu tentang 3 barang yang orang-orang bersekutu dalam hal itu, yaitu air, api, dan rumput. Ini 3 barang yang milik semua orang, tidak boleh dimonopoli. Dan kata para ulama, sebagian ulama menyatakan, begitu juga kebutuhan lain yang mendesak. Seperti ini. Karena air, api, dan rumput ini kebutuhan yang sangat mendesak. Air ini kebutuhan siapa? Bukan cuma manusia kan, hewan kan? Orang bisa nggak hidup tanpa air? Nggak bisa. Sampai-sampai ada yang menyatakan, oh lah, benar nggak ini katanya? Menurut penelitian, orang bisa berhari-hari tidak makan, tapi tidak bisa hidup berhari-hari tanpa minum. Betul ini? Betul kan? Berarti vital air itu. Air, begitu juga api untuk memasak, api untuk menghangatkan badan. Nah, ini vital. Begitu juga rumput untuk hewan-hewan. Apa? Nah, itu juga ada hadisnya. Walaupun hadisnya Bapak ini sebagian ulama hadisnya dhaif, lemah. Tapi Allahu alam bisa juga dikiaskan, dianalogikan, disamakan dengan itu. Karena sebagian ulama menyatakan enggak cuma 3 ini, tapi juga berlaku pada barang yang serupa dengan ini. Artinya dibutuhkan, sangat mendesak. Contohnya apa? Sebagian ulama menyatakan nif itu batu bara, minyak bumi, itu bensin dan semacamnya. Ya, artinya kalau memang suatu barang ini milik hajat bersama, maka tidak boleh dimonopoli, Bapak ya. Seperti ya batu bara, terus ya semacam tadi garam. Jadi artinya bukan pembatasan, Bapak ya. Jadi yang 3 ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan, kata para ulama, berlaku juga pada barang lain yang serupa sifatnya dengan ini. Artinya sangat dibutuhkan.
Ya adapun barang-barang yang tidak dibutuhkan, yang tidak terlalu dibutuhkan, maka nggak masalah seorang memonopoli, menimbunnya. Sebagaimana kita sudah bahas, kan tidak boleh menimbun, gitu kan? Nah, maksudnya yang tidak boleh ditimbun barang itu apa? Yang merupakan kebutuhan pokok. Ya. Adapun kita menimbun barang yang bukan kebutuhan pokok, misalnya paku, jalan paku ditimbun, boleh nggak? Boleh-boleh aja kan? Ya. Tapi yang nggak boleh seperti apa ya? Seperti beras, minyak, bensin, ya kan? Nggak boleh seorang ditimbun supaya. Nah, ini sudah kita bahas di pembahasan apa? Kitabul Buyu', minyak goreng dan semacamnya. Kalau gula ini vital nggak? Nggak terlalu ya? Vital. Tapi kalau garam iya, mungkin garam iya. Kita jauh, kita masak, habis kan bisa juga sama kita. Nah, bisa. Ini nggak boleh dipikir, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh dipikir. Ah, itu terancam firman Allah Ta'ala, wa yamna'unal ma'un. Yang nggak boleh gimana yang nggak boleh pikir gitu. Iya ya, itu kan kayak gitu Bapak. Kan Allah sebagai surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa orang yang salat di sini maksudnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Maksudnya apa? Dia mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Terus setelah itu apa ayatnya? Alladzina hum yuraun, dan orang-orang yang ria, beribadah karena ingin dilihat. Setelah itu apa? Wa yamna'unal ma'un. Dia menahan al-ma'un. Al-ma'un itu artinya apa? Benda-benda yang remeh, yang mudah untuk diberikan. Contohnya apa? Ya tadi, minta garam sedikit aja nggak mau. Nah, ini wail, ancamannya wail. Wail itu lembah di neraka atau celaka. Artinya kalau orang memberikan garam sedikit aja nggak mau, tandanya apa? Super bakhil, super pelit, bin medit, bin kikir. Itu apa ya? Jadi jangan pelit ya, hanya untuk garam atau mungkin minjamkan misalkan ember. Itu nggak sulit kan? Misal untuk apa? Pinjamkan. Kalau tidak terancam ayat tadi. Nah itu 3 perkara ya. Kita lanjut lagi. Pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa idza tasyajara al-mustahiquna lil ma' kana al-ahaqqu bil a'la fal a'la yumsiku ilal ka'bain thumma yursiluhu ila man tahtah. Nah ini. Jika orang-orang yang berhak mendapatkan air berselisih, maka yang paling pantas adalah yang paling atas, lalu di bawahnya, kemudian ditahan, dibendung sampai mata kaki, lalu dialirkan kepada yang di bawahnya. Saya ulangi, kalau ada orang-orang yang mengambil air, semuanya berhak mengambil air, lalu mereka berselisih untuk mendapatkan air tersebut, maka yang paling pantas adalah yang paling atas, lalu di bawahnya, dan masing-masingnya membendung sampai mata kaki, lalu dialirkan ke bawahnya dan ke bawahnya. Nah ini Bapak, jelas soalnya kasusnya mungkin begini. Kalau seperti di sini, itu air atau sungai, kan sungai kan biasanya gini kan. Nah, maka kalau misalkan pinggiran sungai ini dimanfaatkan oleh orang untuk ngambil air dan jumlahnya sedikit, kalau jumlahnya banyak nggak masalah kan. Ini pembahasannya kata para ulama, kalau jumlahnya itu terbatas, airnya misalkan alirannya ya kayak anak sungai lah, bukan sungai. Kalau sungai kan lebar kan, airnya besar, airnya deras. Ini anak sungai ini, sejenis bandar lah. Maka kalau misalkan berselisih orang-orang nih, saya berhak, maka kata Imam Asy-Syaukani, yang paling berhak yang paling atas. Misalkan anggap di sana nih, dia kan ke bawah ini, maka yang paling berhak paling atas dapat air. Nanti dia membendung air untuk dia sampai mata kaki. Kelebihannya dialirkan ke bawah, terus ke bawah dan ke bawah. Jelas apa ya? Nggak disebutkan. Jadi sesuaikan aja. Apa? Ya nggak disebutkan dalam hadis. Artinya disesuaikan aja lah. Dilihat kebutuhannya. Artinya jangan sampai kalau misalkan bendungannya sampai 1 hektar ya, merugikan yang di bawahnya. Diperkirakan aja. Artinya biar adil. Dia dapat dan orang di bawahnya dapat. Ya. Dalilnya apa Bapak? Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani hadisnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunul ahaqqi bil ma'i al-a'la fal a'la fali hadits Amr bin Syu'aib an abihi an jaddih.
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha fi sahli mahzur an yumsika hatta yablughal ka'bain thumma yursilul a'la 'alal asfal. Adapun keterangan bahwasanya orang yang paling berhak mendapatkan air adalah yang paling atas lalu di bawahnya, itu berdasarkan hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Bapak sering dengar hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Ini hadisnya sahih, hasan kalau tidak salah ya, kata para ulama. Bisa diterima hadis dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Jadi hadis Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi SAW memutuskan permasalahan aliran mahzur di suatu daerah di dekat Madinah, yaitu seseorang menahan air, membendungnya sampai mata kaki, kedua mata kakinya, lalu dialirkan ke bawahnya dan ke bawahnya. Nah, Nabi memutuskan demikian Bapak. Ya, jadi kasusnya seperti tadi, aliran sungai gitu. Misalkan yang tinggal di atas, dia paling berhak dapat, dia membendung sampai mata kaki lalu dialirkan ke bawah. Nah, ini kata para ulama, sekali lagi Bapak, kalau kasusnya airnya sedikit, kalau ada airnya banyak, insya Allah nggak ada masalah kan, dan tidak ada yang berselisih kan, ya tidak, ya. Yang jadi masalah itu kalau ada orang membendung sehingga air nggak mengalir ke bawah. Nah, ini musibah Bapak ya. Ya tidak, ya pernah Bapak ini kejadian Sungai Nil, masalah terjadi sengketa antara Sudan dan Mesir. Gara-gara apa? Sudan membuat bendungan, sehingga akhirnya apa? Aliran Sungai Nil berkurang ke Mesir, karena kan aliran Sungai Nil kan dari, kalau nggak salah dari Zaire ya, lewat Sudan, lewat Mesir, ujungnya ke Mesir, ke laut tengah gitu. Nah, pernah waktu itu dibuat bendungan sehingga aliran Sungai Nil berkurang ke arah Mesir. Mesir protes, sempat memanas hubungan antara Sudan dengan Mesir gara-gara itu dibikin bendungan. Nah, ini juga jadi masalah juga Pak ya, harusnya dibicarakan, karena bagaimanapun sungai itu kan milik bersama, nggak bisa dimonopoli oleh itu. Walaupun memang ketika membuat bendungan, aliran sungai ini tetap kena ke Mesir, cuma jadi berkurang. Sedangkan Sungai Nil ini dari sejak zaman Fir'aun dulu itu jadi apa? Mata pencarian masyarakat Mesir. Mereka bertani di situ, di pinggir sungai, dan ini daerahnya subur. Jadi Bapak kalau di Mesir itu bagian suburnya di pinggir-pinggir Sungai Nil. Tapi kalau sudah ke dalam, gersang, padang pasir. Nah itu ya, jadi kasusnya begitu Bapak ya. So jelas ya, kalau kasusnya seperti tadi, jadi misalkan ada aliran air, yang paling berhak dapat yang paling atas, lalu di bawahnya dan di bawahnya. Nah itu. Lalu berikutnya, itu dalil pertama, dan dalil berikutnya juga sama ya, terkait hadis tadi. Itu kan hadis dari riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan disebutkan juga dalam hadis lain. Kalau tadi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dan kakeknya, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi dan Tabrani dari hadis Ubadah bin Samit disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadha fi syurbin nakhli minas sail annal a'la yashrabu qabla al-asfal wa yutrakul ma'u ilal ka'bain thumma yursil ma'u ilal asfal ladhi yali. Kata Ubadah bin Samit, Nabi memutuskan terkait pengairan kebun kurma, dari aliran, Nabi memutuskan yang atas diairi sebelum yang di bawah. Kan kasusnya gini, kebun yang atas diairi sebelum yang di bawah, lalu air tersebut dibiarkan sampai mata kaki, kemudian dilepaskan ke bagian bawahnya. Nah itu Bapak ya, so jelas ya. Ini kasusnya kalau misalkan kebun seperti tadi. Lalu berikutnya, itu pembahasan kedua. Lalu berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wala yajuzu man'u fadlil ma liyumna'a bihil kala. Ya, tidak boleh menghalangi kelebihan air untuk menghalangi tumbuhan. Tidak boleh menghalangi kelebihan air, menahan kelebihan air supaya menghalangi tumbuhan, supaya menghalangi tumbuhnya tumbuhan. Maksudnya apa? Apa dalilnya seperti ini? Ini disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunuhu la yajuzu man'u fadlil ma liyamna'a bihil kala
Fali hadithi Abi Hurairah fi sahihain wa ghairihima 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tamna'u fadlal ma litamna'u bihil kala. Adapun tidak boleh menahan kelebihan air untuk menghalangi tumbuhan, itu berdasarkan hadis Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari, Muslim dan selainnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, jangan kalian tahan kelebihan air untuk menghalangi itu diberikan kepada tumbuhan. Maksudnya apa? Kata para ulama, kasusnya seperti tadi, tanah kosong tidak berpenghuni, lalu di situ ada sumur atau mata air. Seorang misalkan menggali sumur di tempat umum atau dia menemukan mata air. Nah, maka tidak boleh dia ketika dia udah pakai air tersebut, kan lebih kan? Tidak boleh kelebihannya itu ditahan. Kalau ada orang mau ngambil, tahan. Nah, di sini disebutkan kata para ulama kalau kasusnya seperti ini. Misalkan air tersebut ditemukan seorang atau digali lalu muncul air. Setelah dia pakai air tersebut, kan masih sisa nih. Ada para penggembala ingin ngambil air dari situ. Nah, maka jangan dia larang para penggembala untuk meminum air tersebut. Karena biasanya hewan itu, kan kebetulan air di sampingnya kan ada rumput nih. Jangan sampai seseorang melarang, membuat pagar supaya orang tidak bisa masuk. Sehingga akhirnya apa? Akibatnya apa? Hewan tersebut kehausan, orang pun bisa rugi karena hewannya bisa mati. Nah ini Bapak, yang seperti ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Jadi kasusnya kalau ada air, sekali lagi kasusnya di tanah yang tidak berpenghuni, lalu di samping-sampingnya ada rumput-rumputan, maka jangan seorang menghalangi hewan untuk minum dari air tersebut. Karena hewan biasanya kan ketika makan, dia juga minum, ya tidak? Maka jangan dihalangi. Jelas Bapak ya? Ya mungkin habis ya. Ya insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahasan ini, masih panjang Bapak ya. Ayo itu dari gunanya di sebelah bawah kan.